Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Mei Aulia. Ayo semangat belajar, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Contoh teks fabel cerita dua katak. Cerita dua katak. Dahulu kala di negara Jepang hiduplah dua ekor katak. Satu ekor diantaranya membuat rumahnya di selokan dekat kota Osaka, di tepi pantai laut lepas. Sedangkan yang lainnya bertempat tinggal di sungai kecil yang jernih yang mengalir melalui kota Kyoto. Pada jarak yang begitu jauh, mereka bahkan belum pernah mendengar suara atau berjumpa satu sama lain. Tetapi, lucunya, tiba-tiba ide muncul di kepala mereka bersamaan bahwa mereka ingin berpetualang keluar dari tempat tinggal mereka. Katak yang tinggal di Kyoto ingin mengunjungi Osaka, sedangkan katak yang tinggal di Osaka ingin pergi ke Kyoto, tempat Mikado yang agung memiliki istananya. Jadi suatu pagi yang cerah di musim semi mereka berdua berangkat di sepanjang jalan di antara Kyoto ke Osaka, dari arah yang berlawanan. Perjalanan itu ternyata lebih melelahkan dari yang mereka duga, karena mereka tidak terlalu sering pergi jauh, dan di tengah jalan antara dua kota itu muncul sebuah gunung yang harus didaki. Butuh waktu lama dan banyak lompatan untuk mencapai puncak, tetapi akhirnya mereka berhasil, dan betapa terkejutnya mereka saat melihat satu sama lain di hadapannya. Mereka saling memandang sejenak tanpa berbicara, dan kemudian bercakap-cakap menjelaskan penyebab pertemuan mereka yang begitu jauh dari rumah mereka. Sangat menyenangkan menemukan bahwa mereka berdua merasakan keinginan yang sama untuk belajar lebih banyak tentang dunia. Dan untuk melepaskan lelah mereka beristirahat di puncak gunung itu. Sayang sekali tubuh kita tidak besar, kata katak Osaka, untuk bisa melihat kedua kota dari sini, dan mengetahui apakah itu layak untuk kita lakukan. Oh, itu mudah diatur, balas katak Kyoto. Kita hanya perlu berdiri dengan kaki belakang kita, dan berpegangan pada satu sama lain. Lalu kita masing-masing dapat melihat ke kota yang kita tuju. Ide ini sangat menyenangkan katak Osaka sehingga dia langsung melompat dan meletakkan cakar depannya di bahu temannya, yang juga telah bangkit. Di sana mereka berdua berdiri, meregangkan tubuh setinggi mungkin, dan saling berpelukan erat, agar mereka tidak jatuh. Katak Kyoto mengarahkan hidungnya ke arah Osaka, dan katak Osaka mengarahkan hidungnya ke arah Kyoto. Tetapi hal-hal yang bodoh terjadi, mereka lupa bahwa ketika mereka berdiri, mata mereka yang besar terletak di belakang kepala mereka, dan meskipun hidung mereka mungkin menunjuk ke tempat-tempat yang ingin mereka tuju, mata mereka dapat melihat tempat-tempat asal mereka. Ya ampun, teriak katak Osaka, Kyoto persis seperti Osaka. Perjalanan yang begitu jauh tentu saja tidak sebanding. Aku akan pulang. Jika saya tahu bahwa Osaka hanyalah tiruan Kyoto, saya seharusnya tidak melakukan perjalanan sejauh ini, seru katak dari Kyoto, dan sambil berbicara ia melepaskan tangannya dari bahu temannya, dan mereka berdua jatuh rumput. Kemudian mereka berpamitan dengan sopan satu sama lain, dan pulang ke rumah lagi, dan sampai akhir hidup mereka percaya bahwa Osaka dan Kyoto adalah dua kota yang sangat mirip, seperti dua kacang polong. Contoh teks fabel kisah semut dan belalang. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat hari ini sangat cerah," tanya belalang. "Ayo kita nikmati hidup kita." "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin," kata si semut, "dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama." "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama," kata belalang. "Lihat banyak sekali makanan saat ini tidak akan habis." Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan, setiap hari, jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas.
Contoh teks fabel Kancil dan Buaya. Kancil dan Buaya. Hari ini begitu cerah. Tetapi, musim kemarau membuat hutan menjadi kering sehingga banyak penghuni hutan yang meninggalkan hutan. Sementara Kancil masih bertahan di hutan. Kemana lagi aku harus mencari makanan, keluh Kancil. Sementara matahari terasa semakin terik. Kancil ingat sesuatu. Ia akan pergi ke seberang sungai. Di sana ada banyak makanan. Tetapi selama ini memang tak ada yang berani ke sana, sebab untuk pergi ke sana, siapapun harus menyeberang sungai yang banyak buayanya. Kancil tak peduli, ia bergegas pergi ke sungai. Tak butuh waktu lama, sampailah ia di sungai. "Hai Kancil, baguslah kau datang kemari. Aku sedang sangat lapar," kata salah satu buaya. "Wah, kau rupanya. Aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Raja Hutan. Jadi janganlah kau makan aku dulu," jawab Kancil. "Ayo cepat sampaikan pesanmu itu. Aku sudah sangat lapar," ujar buaya. "Baiklah, Raja Hutan memintaku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sini. Raja Hutan hendak memberikan hadiah untuk kalian," terang Kancil. "Jadi sekarang, panggillah semua temanmu," lanjutnya. Buaya sangat senang mendengar pesan dari Kancil. Lantas ia pun langsung memanggil semua temannya. Mereka banyak sekali, berjejer-jejer di permukaan sungai. "Nah, sekarang aku akan menghitung jumlah kalian," seru si Kancil. Kemudian ia langsung melompati buaya-buaya itu satu persatu, seraya menghitungnya. Akhirnya ia pun bisa menyeberang sungai tersebut dengan cara melompati para buaya. "Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang. Akan aku sampaikan cerita tentang kebaikan kalian kepada Raja Hutan," ucap Kancil. Para buaya baru sadar bahwa Kancil telah membohongi mereka. Mereka pun marah, tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Kancil sudah berlari ke dalam hutan yang penuh dengan makanan. Contoh teks fabel Si Kancil Bijaksana. Si Kancil Bijaksana. Pertemuan siput dan kura-kura membuat suasana di rumah Kiki Kancil menjadi gaduh. Seharusnya di sana sedang dilaksanakan pesta ulang tahun Kiki Kancil, tapi justru berganti menjadi pertempuran antara siput dan kura-kura. Mereka sedang memperdebatkan tentang siapa yang paling cepat di antara keduanya. Sebagian binatang mendukung siput dan yakin bahwa siputlah yang lebih cepat daripada kura-kura. Tapi tidak sedikit pula yang mendukung kura-kura. "Tentu saja akulah yang lebih cepat. Tubuhku jauh lebih besar darimu. Dan aku punya 4 kaki," ujar kura-kura. "Siput tidak mau kalah. Tapi lendir yang kuhasilkan sangat membantuku berjalan meski aku tidak punya kaki. Dan yang jelas, aku jauh lebih gesit daripada kau," kura-kura tukas siput. Perdebatan yang tidak ada habisnya dan membuat waktu terbuang sia-sia. Tapi baik siput maupun kura-kura tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya diputuskan untuk diadakan lomba demi menentukan siapa yang tercepat di antara siput dan kura-kura. "Apa kalian sudah selesai?" seru Kiki Kancil, marah. Teriakan Kiki Kancil sungguh membuat kaget. Semua hewan mendadak diam. "Kenapa kalian memperdebatkan masalah kecil seperti itu? Mau secepat apapun siput dan kura-kura, mereka tetaplah binatang paling lambat sedunia," ucap Kiki Kancil. "Jika kalian masih belum percaya, biarkan siput dan kura-kura berlari sampai ke ujung pintu sana. Kita lihat berapa waktu yang mereka butuhkan," tambahnya. Rupanya benar kata Kiki Kancil. Baik siput maupun kura-kura sama-sama lamban dalam berjalan. Untuk mencapai pintu rumah Kancil yang hanya berjarak 100 meter saja, mereka membutuhkan waktu 1 jam lebih. Siput dan kura-kura tersenyum malu karena telah membuat Kiki Kancil kehilangan keceriaan pesta ulang tahunnya hanya karena perdebatan yang tidak perlu. Contoh teks fabel Kisah Burung Merak. Kisah Burung Merak. Dengan bulu indahnya suatu hari, di dalam hutan terdapat taman burung. Di sana, terdapat warna-warni dari berbagai burung yang menghiasi taman tersebut. Suara kicauan burung tersebut membuat suasana yang semarak. Karena itulah, banyak sekali binatang yang ingin datang untuk berkunjung ke taman burung untuk bercengkrama dengan burung-burung tersebut. Salah satunya adalah burung merak, ia mempunyai bulu yang sangat indah. Hal itulah membuatnya menjadi sangat sombong. Ia selalu memamerkan bulunya. Suatu hari, Kancil pun mengunjungi taman burung tersebut. Tanpa sengaja, ia melihat burung merak sedang asik berjemur dan menggoyang-goyangkan bulu indahnya. "Merak, bulumu sangat indah," ujar Kancil. "Benar sekali Kancil, tidak ada satu burung pun yang memiliki keindahan buluku ini," jawab merak dengan bangga. "Merak, sebaiknya sekarang kau tidak berjemur lagi. Bulumu yang sangat indah itu dapat berubah menjadi kusam,"
Ujar Kancil, kau pasti sangat iri karena ingin mempunyai tubuh yang berwarna-warni sepertiku ini. Aku masih ingin berjemur, jawab Merak. Kancil hanya terdiam dan meninggalkan Merak dan langsung menghampiri burung-burung yang lainnya untuk bercengkrama. Beberapa hari setelah itu pun, Merak masih saja suka berjemur di bawah teriknya matahari. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa bulu indahnya itu mulai kusam dan rontok. Ketika ia berjemur, lewatlah kakak tua dan menatap Merak. Hei kakak tua, mengapa kau menatapku seperti itu? Kau pasti sangat iri melihat keindahan buluku ini, ujar burung Merak menyombongkan dirinya. Namun, yang ditanya malah menggelengkan kepalanya. Tidak Merak, aku hanya terkejut melihat bulumu sangat kusam dan tidak indah seperti biasanya. Ujar kakak tua. Mendengar kakak tua seperti itu, Merak sangat terkejut. Ia pun langsung menuju sungai dan melihat dirinya yang sangat kusam. Bahkan, bulunya pun mulai rontok. Merak sangat sedih karena hal tersebut. Ia pun sangat menyesal karena tidak mendengarkan nasihat dari Kancil. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.